Hello students, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Today we are going to continue our discussion about chemistry. The topic is polymer. Dari kimia SMA, polimer bagian kedua, pengaturan reaksi kondensasi. This video is presented by DNA.1 to Education. Oke, student, dari kimia SMA, polimer bagian kedua pada reaksi kondensasi oleh DNA.1 to Education. Oke, student, sebelum kita masuk dalam pembahasan reaksi kondensasi polimer, sebelumnya saya akan mengulang kembali apa saja reaksi-reaksi polimer, ya. Pada video pertama saya tentang polimer sudah saya bahas tentang reaksi adisi, ya. Sebelumnya ada jenis-jenis polimer, ya, dan pada video pertama juga kita bahas banyak tentang reaksi adisinya. Nah, berdasarkan jenis reaksi pada polimer, reaksi polimer itu dibagi dua. Yang pertama adalah reaksi adisi, dan yang kedua adalah reaksi kondensasi. Oke, pada video pertama kita sudah membahas tentang reaksi adisi, ya, reaksi adisi. Reaksi adisi atau disebut dengan polimerisasi adisi melibatkan reaksi rantai. Polimerisasi adisi terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti etena. Dan ingat, pada reaksi adisi tidak ada hasil sampingan, ya, tidak ada hasil sampingan. Jadi yang direaksikan itu adalah monomer itu sendiri dengan monomer dengan monomer itu sendiri. Maka disebut dengan reaksi adisi polimerisasi, ya. Jadi sekali lagi, reaksi adisi adalah reaksi yang menggabungkan monomer dengan monomernya dengan ciri khas monomer yang sejenis, ya, dan tidak menghasilkan hasil sampingan, ya. Ingat, itu reaksi adisi. Nah, pada reaksi kondensasi, ya, agak sedikit berbeda, ya. Reaksi kondensasi polimerisasi adalah reaksi dua molekul bergugus fungsi lebih dari satu menghasilkan molekul besar dengan gugus fungsi yang juga lebih dari satu diikuti penyingkiran molekul kecil. Nah, sedikit berbeda dengan reaksi adisi. Pada reaksi kondensasi terjadi penggabungan dua molekul, maksudnya itu adalah penggabungan dua monomer yang berbeda, ya. Jadi maksudnya reaksi dua molekul ini adalah monomer yang berbeda. Nah, kalau pada reaksi adisi terjadi reaksi antar monomer yang sejenis. Nah, pada reaksi kondensasi ternyata boleh monomer-monomer yang berbeda itu bergabung membentuk suatu gugus monomer yang baru. Nah, penggabungan dari dua molekul atau dua monomer yang berbeda pada reaksi kondensasi itu membentuk monomer yang baru yang disebut dengan dimer. Ya, menghasilkan satu monomer gabungan, monomer yang baru yang disebut dimer. Ya, ingat ya. Nah, pada reaksi kondensasi itu yang menghasilkan reaksi polimerisasi adalah reaksi antar dimer-dimer itu. Jadi ingat, pada reaksi kondensasi polimerisasi yang terjadi pertama kali adalah pembentukan dimer. Kenapa harus pembentukan dimer? Karena pada reaksi kondensasi ini terbentuk dari dua monomer yang berbeda. Ya, terbentuk dari dua monomer yang berbeda. Nah,
Dimer-dimer yang bereaksi itulah disebut dengan reaksi kondensasi polimerisasinya. Nah, ciri khas dari reaksi kondensasi selain gabungan dari dua monomer yang berbeda adalah menghasilkan molekul-molekul sampingan, ya, menghasilkan molekul-molekul sampingan, yaitu dalam bentuk molekul-molekul kecil, ya. Silakan sini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, produk samping dari reaksi kondensasi itu bisa seperti H2O, HCl, NH3, dan CH3COOH. Silakan sini. Oke, kita lanjutkan. Reaksi kondensasi pada polimerisasi, ya. Nah, polimerisasi kondensasi, polimer yang terbentuk karena monomer-monomer yang saling berikatan, ya, monomer-monomer yang berbeda, yang disebut dengan dimer, dengan melepaskan molekul kecil, ya. Monomer-monomer yang bergabung ini disebut membentuk monomer gabungan, yang disebut dimer. Untuk selanjutnya, dimer-dimer inilah yang berpolimerisasi. Artinya, arti kata lain adalah reaksi kondensasi polimer adalah reaksi dimer-dimer dalam jumlah N kali. Ya. Jadi, reaksi kondensasi pada polimerisasi adalah reaksi antar dimer-dimernya. Ya. Ingat, sekali lagi dimer itu dibentuk dari monomer yang berbeda dengan hasil sampingan, ya. Produk sampingan reaksi polimerisasi kondensasi seperti H2O, HCl, NH3, CH3COH, ya. Sampingannya bisa berupa H2O, HCl, NH3, dan CH3COH. Produk sampingan ini merupakan gabungan dari dua fungsi setiap monomer yang berbeda tadi. Reaksi kondensasi pada polimerisasi diawali reaksi dimer. Nah, sekarang saya mau mengajak kalian bagaimana cara membentuk dimernya. Ya, jadi pada reaksi kondensasi langkah pertama adalah apa dimernya? Karena dimer-dimer inilah yang nanti akan berpolimerisasi. Yuk kita lihat. Sebelum reaksi polimerisasi kondensasi, maka langkah pertama adalah pembentukan dimer. Contohnya kita lihat ya pada pembentukan plastik styrofoam, ternyata monomer-monomernya adalah urea dan metanal. Nah, monomer urea dan monomer metanal ini adalah dua monomer yang berbeda. Ya, ingat, urea dan metanal akan membentuk suatu monomer gabungan yang baru yang disebut dimer. Ya, kita lihat ya. Ini adalah monomer urea. Dan ini adalah monomer metanal. Jadi, satu molekul urea bereaksi dengan dua monomer metanal. Akan menghasilkan monomer gabungan yang baru. Nah, ini dia. Perhatikan strukturnya di layar kamu masing-masing. Nah, ini dia dimer yang baru. Nah, sedangkan hasil sampingannya adalah air, ya, H2O. Oke, nah setelah kita menemukan dimer ini, langkah selanjutnya adalah mempolimerisasikan dimer-dimer ini. Nah, jadi jelas ya, pada reaksi kondensasi, yang berpolimerisasi itu adalah antar dimer itu sendiri, ya. Ingat, dimer adalah gabungan dari monomer yang berbeda. Jelas sampai sini? Nah, dimer inilah yang akan kita polimerisasikan dalam jumlah N kali. Ya, dimer-dimer inilah yang akan kita polimerisasikan dalam jumlah N kali. Jelas sampai sini? Jelas ya? Dua molekul metanal bergabung dengan satu molekul urea menjadi suatu molekul yang disebut dimer. Ini sudah jelas ya. Nah, dimer-dimer ini selanjutnya berpolimerisasi.
Jadi, setelah terbentuk dimer, kita sekarang masuk reaksi polimerisasinya. Yuk kita lihat. Reaksi kondensasi pada polimer. Nah, ini dia reaksi kondensasi pada polimernya. Ya, inilah reaksi kondensasi polimerisasi yang selanjutnya. Setelah terbentuk dimer, maka selanjutnya adalah reaksi polimerisasi kondensasi antar dimer itu sendiri. Yang kita perhatikan yuk. Ya, dimer tambah dimer dan seterusnya disebut dengan kondensasi polimerisasi. Jelas ya. Jadi sedikit berbeda pada reaksi polimer adisi ya. Kalau pada reaksi polimer adisi, ya reaksi adisi polimer itu tuh yang direaksikan adalah monomer itu sendiri. Ya, monomer yang sejenis. Sedangkan pada reaksi kondensasi polimerisasi yang direaksikan itu adalah antar dimer yang baru itu. Jadi dimer tambah dimer menghasilkan kondensasi polimerisasi. Jelas sampai ini ya. Nah, sehingga reaksinya menjadi, nah ini dia yang tadi, dimer ditambah dimer dalam jumlah berapa? N kali kita nggak tahu. Terjadilah reaksi polimerisasi. Ya, jelas sini. Terjadilah reaksi polimerisasi dalam jumlah N, dimer N yang tidak tahu ya, bisa dalam jumlah besar. Makanya polimerisasi disebut makromolekur. Jelas sampai sini? Yuk. Selanjutnya adalah ciri khas dari reaksi kondensasi polimer. Ciri khas reaksi kondensasi polimerisasi. Yang pertama adalah diawali dengan pembentukan dimer. Nah, jelas. Yang kedua adalah perbedaan antara polimerisasi adisi dengan kondensasi adalah bahwa pada polimerisasi kondensasi terjadi pelepasan molekul kecil seperti H2O, H3, HCl, H3COH. Ya, sedangkan pada polimerisasi adisi tidak terjadi pelepasan molekul. Jelas dong ya. Oke, selanjutnya kita lihat yuk. Nah, contoh reaksi kondensasi polimerisasi ya. Yang termasuk ke dalam reaksi kondensasi polimerisasi adalah bakelit, poliuretan, poliamida atau melamin, polyester atau nilon, tetron atau orlon, dan tentunya protein. Yuk, berikut ini saya mengajak kamu melihat bagannya bagaimana sih pembentukan dimer. Ya, kita lihat bagannya. Ya, kita perhatikan di sini ada monomer 1 dan monomer 2. Kita kasih contoh pada protein, nilon, dan CEP. Ya, ada monomer pertama dan ada monomer kedua. Ya, kita lihat di sini ya, sama-sama kita lihat. Di sini ada monomer pertama dan ada monomer kedua. Oke, di samping sini ya. Nah, monomer pertama ditambah monomer kedua ini yang membentuk protein, membentuk nilon, dan membentuk CEP. Nah, sekarang kita lihat dimer yang terbentuk apa. Ya, lihat dimer yang terbentuk. Nah, ini dia. Jadi kalau protein, dimer yang terbentuknya adalah ini ya. Ini adalah dimer dari protein. Ini adalah dimer dari protein. Ya, monomernya adalah ini ya. Monomernya adalah ini ya, dan satu ini. Monomer 1 ditambah monomer 2 menghasilkan dimer ya, polimer yang terbentuk ini dalam N kali ya, tapi ini yang dimaksud adalah dimernya ya. Jadi ini adalah dimernya. Seperti ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua adalah pada nilon ya. Kita lihat pada nilon, ini nilon
Nah, monomer pertamanya adalah ini. Oke, dan monomer keduanya adalah ini. Oke. Nah, dimer yang terbentuk adalah ini ya. Oke. Hasil sampingnya H2O ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat pada PET ya. Kita lihat pada PET. Monomer pertamanya ini, monomer keduanya adalah ini. Ya, nah dimer yang terbentuk adalah ini. Ini adalah dimer yang terbentuk. Ya. Yang selanjutnya dimer-dimer ini bereaksi terus membentuk polimer ya. Dan hasil sampingannya adalah H2O ya. Ini adalah H2O. Jadi jelas pembentukan dimer itu dihasilkan dari monomer yang berbeda-beda. Membentuk monomer gabungan yang baru yang disebut dengan dimer. Dan selanjutnya dimer-dimer ini akan saling bereaksi dalam jumlah N yang kita tidak tahu, membentuk reaksi polimerisasi. Silakan sini. Tadi ya. Oke, saudara, inilah yang dimaksud dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Untuk video-video berikutnya silakan tonton di YouTube saya di dna.12education. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. See you at the next one.